Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat saya ucapkan kepada Ibu Titi Setioningsih selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama Fakih Himawan dengan NIM K1221027, yang kedua Kita Fazilatul Ramadhani dengan NIM K1221031, dan yang ketiga saya sendiri Musyafaizul Haq dengan NIM K1221049, dan yang terakhir ada Nubha Ishaf Roshida dengan NIM K1221055 akan memaparkan dan menayangkan hasil dari penelitian yang telah kelompok kami lakukan terkait dengan pengembangan kurikulum darurat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar siswa di masa pandemi. Nah, kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional yang mana dilakukan penyederhanaan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajarannya. Salah satunya yakni Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kurikulum darurat ini, kelompok 5 akan melakukan penelitian terkait dengan bagaimana pengembangan kurikulum darurat mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Banyudono, salah satu SMA di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara kepada salah satu guru bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 1 Banyudono, yaitu Bapak Seto Arya Hutama, SPD. Pertanyaan-pertanyaan yang kelompok kami ajukan kepada narasumber meliputi: yang pertama, bagaimana struktur kurikulum di masa darurat yang disiapkan oleh guru? Yang kedua, bagaimana langkah awal yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum darurat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di masa darurat yang disiapkan oleh guru? Yang keempat, bagaimana model dan metode pembelajaran yang disiapkan oleh guru? Yang kelima, apa saja media dan sumber belajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Yang keenam, bagaimana bentuk penilaian hasil belajar siswa di masa penerapan kurikulum darurat? Yang ketujuh, apa saja kendala yang dialami dalam proses pengembangan kurikulum darurat? Nah, berikut hasil dari wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Arya Hutomo. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Banyudono, tepatnya mengajar kelas 11 MIPA dan IPS. Jadi struktur kurikulum di masa darurat kemarin, karena memang pada waktu itu kejadiannya sangat mendadak sekali, jadi ada peralihan dari metode pembelajaran daring menuju ke luring menuju ke daring. Jadi bagi guru pada umumnya mungkin mereka banyak sekali yang kebingungan. Tapi dari saya sendiri, karena alhamdulillah saya sudah sedikit menguasai tentang teknologi, jadi struktur kurikulum yang saya lakukan adalah melakukan peralihan dari pembelajaran luring menjadi daring, gitu. Langkah awal yang kami lakukan, kami selalu berkoordinasi dengan MGMP sekolah di SMA Negeri 1 Banyudono. Kami selalu melakukan pembicaraan tentang peralihan pembelajaran tersebut. Tentunya kalau saya sendiri, langkah awal yang dulu saya lakukan itu mengubah yang tadinya dalam bentuk tulis menjadi bentuk media. Jadi semua yang bisa disaksikan atau dikerjakan melalui teknologi tentunya, karena semua pembelajaran harus beralih ke moda internet semuanya. Jadi
saya harus berusaha untuk merubah dari dalam bentuk materi pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya, kemudian saya pindah materi tersebut ke dalam komputer agar bisa dikirimkan ke siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Pengembangan materi, ya seperti yang kita ketahui karena kemarin sudah 2 tahun kita melakukan pembelajaran daring. Jadi untuk pengembangannya ya kita tahu sendiri, sebelum kita melakukan pembelajaran daring itu metode yang kita gunakan adalah metode ceramah, metode menulis atau metode presentasi di depan kelas. Tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini otomatis kita harus menyampaikan materi kepada siswa secara tidak langsung karena siswa semua berada di rumah. Jadi kami harus berusaha untuk mempersiapkan media-media yang akan kami gunakan di dalam pembelajaran tersebut. Tentunya kalau saya kemarin ada beberapa aplikasi yang saya gunakan. Yang paling dasar itu menggunakan WhatsApp karena bisa membagi siswa ke dalam kelompok kelas seperti itu. Lalu untuk aplikasi yang lain ada Google Classroom, terus ada eSchool juga yang diciptakan sendiri oleh SMA Negeri 1 Banyudono, tapi yang lebih efektif yang kemarin saya gunakan itu menggunakan Google Classroom. Jadi saya gunakan, saya buat PPT atau video pembelajaran yang bisa saya ambil dari YouTube atau dari video-video yang saya gunakan sendiri, yang saya buat sendiri untuk kemudian saya sampaikan kepada anak-anak dan mereka menyaksikan kemudian menganalisis dan bisa membuat suatu penugasan dalam bentuk proyek seperti itu. Model pembelajaran atau metode pembelajaran kemarin saya menggunakan problem based learning dan project based learning karena kedua metode ini sangat efektif sekali digunakan kepada siswa ketika pembelajaran jarak jauh di rumah. Dua metode ini menekankan pada masalah sosial dan lingkungan gitu. Jadi saya memberikan penugasan berupa masalah yang terjadi di lingkungan sosial mereka masing-masing, kemudian mereka menganalisis masalah tersebut dan menceritakan kembali ke dalam bentuk tulisan mereka sendiri yang kemudian penugasannya nanti akan dikirimkan dalam bentuk proyek dan diupload ke dalam Google Classroom tersebut. Gitu. Media dan sumber belajar. Ini masih berhubungan dengan dua metode yang saya gunakan tadi. Jadi media dan sumber belajar yang bisa digunakan oleh anak-anak di rumah itu sangat mudah sebenarnya. Karena pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh di rumah itu semuanya bisa digunakan sebagai alat pembelajaran. Nah, kalau dua metode yang saya gunakan tadi bisa lebih fokus kepada lingkungan dan alam gitu. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya ada beberapa materi yang bisa saya hubungkan ke sana seperti menulis narasi, menulis deskripsi, menulis argumentasi atau dalam bentuk puisi, bentuk majas-majas seperti itu yang kemudian saya kombinasikan ke dalam sumber belajar alam atau sumber belajar lingkungan tersebut. Gitu. Bentuk penilaian tentunya kalau kita menggunakan moda daring atau pembelajaran jarak jauh yang harus kita tagih dalam penugasan itu adalah proyek, karena semua pembelajaran yang efektif digunakan itu ya hanya proyek gitu. Jadi di rumah benar-benar siswa itu kreatif dan inovatif, bisa membuat segala macam bentuk penugasan agar bisa disampaikan ke dalam moda daring. Kalau saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia model penilaian yang saya gunakan itu tetap menggunakan proyek. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa materi seperti menulis narasi tentang lingkungan misalnya, menceritakan
tentang apa yang dilihat secara visual dan kemudian dilukiskan ke dalam bentuk tulisan berupa paragraf, dan dia menceritakan kondisi sosial maupun lingkungan. Kemudian tulisan tersebut bisa dikirimkan atau dikumpulkan melalui PDF atau melalui foto atau media-media lain yang bisa digunakan, yang kemudian nanti disampaikan ke dalam aplikasi Google Classroom atau bisa menggunakan WhatsApp juga gitu. Kendala ya pasti, itu kita pasti semua guru itu mengalami kendala. Kenapa? Karena adanya perubahan yang saya maksud tadi, dari luring menuju ke daring. Karena waktu itu kita semua tahu ketika pandemi datang itu masanya begitu mendadak sekali. Jadi kita kebingungan dan akhirnya sekolah pun juga langsung diliburkan begitu saja. Nah, kita belum mempersiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran dan akhirnya tiba-tiba kurikulum pun dirubah menjadi kurikulum darurat ini. Tapi ketika ada beberapa guru yang sudah menguasai bentuk teknologi pembelajaran menggunakan media teknologi, kemungkinan besar banyak sekali yang sudah langsung connect ke dalam kurikulum darurat tersebut. Begitupun juga saya, karena saya juga ranah teknologinya cukup menguasai, jadi untuk perubahan tersebut tidak terlalu mengalami kesulitan. Kalau kendala, yang jelas kendala yang saya alami itu semua mengarah ke siswa, karena apa? Namanya juga siswa itu belajar, jadi harus kami yang menemani gitu. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh, ya di rumah kita tidak bisa mengawasi, hanya sebatas kita berhubungan melalui internet atau melalui daring. Jadi kita pasrahkan semua pembelajaran itu kepada orang tua mereka di rumah. Nah, kesulitan yang dialami itu nanti, apakah orang tua itu juga mempedulikan tentang pembelajaran yang dialami anak di rumah? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jaringan. Karena tidak semua tempat itu menyediakan jaringan yang cepat. Ada beberapa provider yang mungkin di daerah X dia mengalami kendala, tapi di daerah Z dia sinyalnya kencang. Nah, seperti itu. Jadi kesulitannya yang ada di daerah X ini tadi, dia akan mengalami hambatan ke dalam bentuk penyampaian materi karena internetnya kurang bagus. Seperti itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang kurikulum darurat. Ya, kita memang harus senantiasa berdoa saja semoga kurikulum darurat ini segera dicabut. Karena apa? Karena ketika kurikulum darurat ini dicabut, artinya masa pandemi sudah hilang dan kita sudah beranjak ke dalam situasi new normal, dan kita akan kembali ke pembelajaran lebih dahulu yang lebih menyenangkan, dekat dengan siswa, karena setiap hari kita bisa tatap muka dengan siswa, kita bisa menemani siswa belajar, dan kita bisa membentuk karakter yang kuat dengan mereka. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Saya Seto Arya Hutomo. Sukses untuk semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu pada saat pandemi COVID-19 terjadilah peralihan dari metode pembelajaran luring menjadi daring, sehingga pembelajaran tidak lagi dalam bentuk tertulis tetapi pembelajaran menggunakan teknologi, yaitu beralih ke internet secara keseluruhan. Karena pembelajaran harus beralih ke internet, jadi guru berusaha untuk mengubah dari bentuk materi pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu sebelum pandemi, lalu materi tersebut dipindahkan ke dalam komputer untuk dikirimkan kepada para siswa yang sedang melakukan PJJ. Dalam hal ini, media pembelajaran yang digunakan guru adalah memanfaatkan 3 aplikasi, yaitu aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Classroom, dan aplikasi eSchool. Aplikasi WhatsApp digunakan untuk membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu aplikasi Google Classroom digunakan oleh guru untuk mengirim PPT atau video pembelajaran, dan yang terakhir ada aplikasi eSchool
yaitu aplikasi pembelajaran yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Banyudono sendiri. Kemudian model pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah problem based learning dan project based learning karena dirasa sangat efektif diberikan kepada siswa ketika PJJ. Dalam menerapkan model pembelajaran tersebut, sumber belajar yang bisa digunakan oleh siswa adalah masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Untuk penilaiannya, guru memberikan penugasan kepada siswa dalam bentuk proyek, bisa dalam bentuk tulisan maupun foto-foto, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Dalam menerapkan itu semua tentunya tidak mudah. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru. Yang pertama, belum mempersiapkan segala sesuatu untuk keberlangsungan pembelajaran daring pada awal pandemi COVID. Yang kedua, ada beberapa guru yang belum begitu menguasai teknologi. Tiga, tidak semua tempat terdapat jaringan internet yang lancar. Dan yang keempat, guru tidak bisa secara langsung mengawasi siswa dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bisa memasrahkan semuanya kepada orang tua siswa.